Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng wengi, wilujeng istirahat dalam keheningan malam. Semoga apa yang kita lakukan pada hari tadi, semoga semuanya mendapatkan kebaikan, keberkahan, dan kebahagiaan serta kesehatan untuk kita semua. Karena manusia diwajibkan untuk berikhtiar dan berkarya yang senantiasa kalau bisa untuk bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita ngopi ya di malam ini. Semoga kedamaian selalu bersama kita. Bismillah. Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua dimanapun kita berada, dan tetap menjaga alam, lingkungan harus kita jaga, harus kita rawat supaya alam juga berbuat baik kepada kita ya. Karena apa yang kita tebar akan kita tuai. Dalam ada hukum sebab, ada hukum akibat. Itulah ya hukum semesta dan hukum alam. Sampurasun, izin nyarios pagi ini khususnya pepeling kanggo diri abdi, pangingat kanggo diri abdi jika suatu saat abdi hilap deui, abdi tiasa ngaguar deui gitu ya. Dalam istilah falsafah Sunda, kita mengenal apa yang dikatakan sebagai catur silih. Bagi santai banyak. Catur silih adalah salah satu falsafah luhur dalam budaya Sunda yang menekankan hubungan harmonis antar manusia. Catur nyata opat, silih artinya saling. Jadi 4 sikap yang saling dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah silih asah, silih asuh, silih asih, dan silih wewangi. Itulah silih wangi ya. Ini ada yang pertama adalah silih asah. Silih asah artinya adalah mengasah atau mengajari. Ini adalah ajaran untuk saling menambah ilmu, wawasan, dan kebijaksanaan. Bukan hanya mengajar, tetapi juga bersedia untuk belajar. Karena manusia itu, derajat tingkat ilmu manusia itu, di atas ilmu pasti ada ilmu. Di atas yang tinggi pasti ada yang lebih tinggi. Jadi kita harus tetap belajar dengan penuh keadaban, kesopanan, dan kesantunan. Dalam masyarakat Sunda, ilmu tidak untuk disombongkan, tetapi untuk dibagikan. Maknanya adalah kita harus rendah hati dalam belajar, ikhlas dalam berbagi pengetahuan, dan menjadi manusia yang terus berkembang, terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Jadi manusia yang hebat adalah manusia yang senantiasa terus memperbaiki diri untuk lebih baik lagi, untuk lebih bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan alam semesta kita. Yang kedua adalah silih asih atau saling mengasihi dan mencintai. Ini menekankan hubungan antar manusia yang penuh dengan kasih sayang atau kasih sayang, empati, dan kepedulian. Mika walas, mika asih, mika dedeh, mika heman kepada semua makhluk. Ini tidak hanya kepada manusia saja, ke seluruh makhluk. Kasih sayang dalam ajaran ini bukan terbatas pada keluarga saja, tetapi untuk kepada sesama makhluk. Dari mulai binatang, tumbuhan, sampai ya kepada manusia. Jadi kita harus bisa menjaga rasa hormat, tidak menyakiti hati orang lain, tidak melukai hati orang lain, tidak memanfaatkan orang lain yang sedang kebingungan, yang sedang kesusahan, kemudian tidak mencurangi orang lain dan tidak mengkhianati orang lain, dan menumbuhkan rasa kemanusiaan dan kedamaian dimanapun kita berada. Yaitu kehadiran kita itu bisa menumbuhkan rasa kedamaian, ketentraman.
pangrugi-rugina jalma anu kadatanganana henteu diharapkeun ku jalma. Pangbahagia-bahagiana jalma anu kadatanganana sangat dipikaharap ku papada makhluk, boh ku jalma, boh ku makhluk-makhluk yang lain. Itu adalah panguntung-untungna eta jalma. Pangrugi-rugina jalma nya teh jalma anu kadatanganana sangat tidak diharapkan begitu. Yang ketiga, silih asuh atau saling membimbing dan saling mengayomi. Sikap saling menjaga, menuntun, dan memberikan perlindungan terutama kepada yang lebih muda, kepada yang lebih lemah, dan kepada orang yang membutuhkan pertolongan kita. Sekiranya kita bisa menolong, ya tolonglah semampu kita, seoptimal kita. Ya, kalaupun kepada yang muda kita harus memberikan kasih sayang, membimbing, mengarahkan. Ya, kemudian kepada yang membutuhkan, meskipun usianya sudah lebih tua dari kita, ya sekiranya kita bisa membantu, ya bantu semampu kita. Beubeujeuh ulah ngamangpaatkeun zaman nu keur lieur, ulah ngamangpaatkeun zaman nu geuring, moal waluya hirupna. Eta aya dina Pancawaluya nanti ya. Nanti juga ada di ajaran dan Sunda yang lain ya. Ada Tritang Tudi Buana yang sudah kita obrolkan begitu ya. Yang keempat, yang terakhir adalah silih wawangi. Silih wawangi itu artinya saling mengharumkan. Ini adalah ajaran untuk menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Serta saling mengangkat harkat dan derajat antara yang satu dengan yang lain. Saling wawangi teh yaitu tidak saling menjatuhkan untuk kepentingan pribadi, menjatuhkan orang lain untuk mengamankan posisi kepentingan pribadi kita, itu tidak baik. Tidak akan waluya hirupna, tidak akan sejahtera, tidak akan bahagia, dan tidak akan kekal dan bertahan lama. Jika kita menggulingkan orang lain demi mencapai puncak prestasi kita, suatu saat kita juga akan digulingkan. Ya kalau kita tidak kepada kita, ya mungkin kepada anak dan turunan kita yang akan mengalami hal tersebut. Ya, karena hukum alam masih tetap berjalan, hukum semesta masih tetap berjalan. Ya, nah, itu ada di metafisika nanti. Nah ini ajaran Sunda yang sangat luar biasa sekali. Manusia yang menyambung keharmonisan dalam ajaran ini. Keempat ajaran ini adalah pilar moral masyarakat Sunda. Belajar, mencintai, ngabimbing, ngarahkeun, ngajaga martabat dengan penuh bijaksana. Kemudian saling mendukung antara yang satu dengan yang lain. Tidak saling mencari kesalahan-kesalahan orang lain, orang-orang yang berbuat salah pada kita. Kalau bisa mah, kalau ada orang yang lain yang berbuat salah sama kita langsung bisa memaafkan tanpa harus menunggu kata maaf darinya. Dan doakanlah dengan doa-doa yang baik untuk kehidupannya, baik itu untuk kelangsungannya di dunia maupun di akhirat, juga keturunan-keturunannya. Hese yang gitu teh, jarang jalan gitu teh. Tapi sakumaha hesana orang kudu bisa. Kudu menjadi manusia yang punya lautan hampura lah gitu. Harus seperti itu supaya jiwa kita merdeka ya. Karena dalam dunia ini tidak akan terlepas dari 4 faktor dalam kehidupan: kapusing, kasusah, kariweuh, jeung hutang. 4 perkara eta mah tidak akan terlepas. Kapusing pasti aya, kariweuh pasti aya, kasusah pasti aya, hutang. Ya inilah dunia. Kalau manusia yang merdeka, dia tidak akan terbelenggu dari 4 perkara. Jadi hukum ekonomi itu need and want, kebutuhan dan keinginan. Dia akan mengutamakan kebutuhan dan keinginan yang
sekiranya ada manfaatnya, yang sekiranya tidak mengeluarkan, tidak memaksakan lah. Karena segala sesuatu hal yang memaksakan itu hasilnya tidak akan baik. Sekian, selamat malam, terima kasih, selamat beristirahat. Kemudian jaga alam, jaga lingkungan. Saya tetap memberikan pesan, jaga alam, jaga lingkungan, supaya alam juga berbuat baik sama kita, memberikan oksigen pada kita, memberikan air pada kita, dan hidup berkeseimbangan dan bersinergi dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng ngopi.